Selamat malam pemirsa. Kisruh akibat kacaunya sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap masih menjadi pertanyaan besar. Tidak main-main, biaya untuk membuat aplikasi Sirekap mencapai 3,5 miliar rupiah. Harusnya dengan biaya besar tersebut, prinsip zero tolerance terhadap kesalahan bisa diterapkan. Mengingat pemilu adalah momen maha penting untuk negeri ini. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Kejanggalan Sirekap pantang didiamkan. Bersama saya Fitri Megantara. Kejanggalan Sirekap pantang didiamkan. Ada kesepakatan tidak tertulis menyebutkan bahwa siapapun yang mendiamkan kecurangan sama saja merestui kecurangan itu terjadi. Mereka yang bungkam ketika kejahatan sedang berlangsung sesungguhnya juga berlaku jahat. Itu sebabnya setiap orang tidak boleh abai dan harus bergerak untuk melawan kecurangan serta kejahatan. Kesadaran ini yang terbaca ketika Perwakilan Indonesia Corruption Watch atau ICW menyambangi Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI di Jakarta, Kamis, 23 Februari kemarin. ICW sebagai salah satu perwakilan masyarakat sipil tidak bisa tinggal diam ketika dugaan kecurangan serta manipulasi suara pemilihan umum atau pemilu sedang membuat resah masyarakat. Diam bagi ICW bukanlah emas, melainkan besi karat karena membiarkan kemungkaran terjadi. Ada beberapa poin yang disoroti ICW ke KPU. Namun yang paling prioritas ialah kejelasan mengenai sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan KPU sebagai alat bantu penghitungan suara pada pemilu 2024. KPU didesak untuk transparan dan mau membuka informasi meliputi dokumen pengadaan, daftar kerusakan yang pernah terjadi di Sirekap, dan dokumen anggaran. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pengadaan Sirekap mencapai 3,5 miliar rupiah. Dengan harga yang begitu fantastis, maka tidak masuk logika ketika sistem milik KPU bermasalah. Prinsipnya harus zero tolerance. Tidak ada toleransi terhadap terjadinya kerusakan, mengingat pemilu merupakan momen maha penting. Kalaupun nominal pengadaan Sirekap tidak sebesar itu, ICW berpandangan anggaran sekecil apapun haruslah dipublikasikan jika KPU memiliki semangat keterbukaan. Dengan bersikap transparan, rasa was-was publik akan dugaan kecurangan diharapkan bisa berkurang. Di tengah dugaan kecurangan pemilu yang masif, tentu kami ingin memeriksa apakah betul ada kecurangan yang terjadi melalui Sirekap. Kami ingin memeriksa dokumennya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kecurangan itu tidak akan terjadi, ucap pengampu Divisi Korupsi Politik ICW, Egy Primayoga saat menyambangi kantor KPU RI. Hasil pantauan ICW dan Kontras sepanjang 14-19 Februari 2024 menemukan ada selisih antara Sirekap dan formulir C1 pada 339 TPS sebanyak 230.286 suara. Selisih suara pemilihan presiden dalam jumlah besar ini sungguh di luar nalar. Kesadaran ICW dan Kontras yang tidak tinggal diam kala merebaknya dugaan kecurangan haruslah kita apresiasi. Sekaligus kita mendesak KPU untuk menjawab tuntutan yang sedang diajukan ICW. KPU sebagai badan publik wajib memberikan respons paling lambat 3 hari kerja. Tentu bukan jawaban laksana kaset usang yang diharapkan datang dari KPU. Jangan terus-menerus berdalih bahwa Sirekap lebih baik daripada sistem-sistem yang pernah dipakai oleh KPU sebelumnya. Logika waras rakyat menuntut harus ada solusi konkret serta perbaikan yang memadai. Sekurang-kurangnya, publik akan mencatat dengan tinta merah 7 komisioner saat ini, Hasyim Asyari dan kawan-kawan sebagai 7 sosok yang tidak amanah. Berperilaku seperti itu akan fatal akibatnya. Maka terbukalah
Jujurlah kepada publik. Ah. Kejanggalan Sirekap pantang didiamkan. Kita akan membedah topik malam hari ini bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Indra Maulana. Selamat malam, Mas Indra. Malam, Rara. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Mas Indra. Tapi ada kemudian yang sedang tidak baik, yaitu Sirekap nih. Apabila kita lihat ini dana yang dianggarkan kan tidak sedikit. Namun justru menghasilkan sistem yang berantakan, sementara KPU terkesan tidak transparan. Sebetulnya menyikapi kisru ini harusnya seperti apa, Mas Indra? Mungkin sebelum sampai ke poin itu, Rara, izinkan saya untuk kita melihat beberapa peristiwa ke belakang ya. Ini ICW dan Kontras datang ke KPU itu kan kemarin. Kita juga harus lihat beberapa hari sebelumnya, kita lihat soal Komnas HAM yang kemudian merilis adanya dugaan-dugaan kecurangan dan lain sebagainya. Kita lihat lebih jauh ke belakang lagi, ada beberapa elemen masyarakat yang kemudian di situ ada akademisi, ada tokoh-tokoh agama, tokoh lintas background. Kemudian kita lihat juga ke belakang lagi, para guru-guru besar yang gusar. Guru-guru besar ini tidak saja berasal dari satu kampus atau dua kampus, tapi berasal dari beberapa kampus yang kita tahu kredibel. Kita lihat ke belakang lagi lebih jauh, ada persoalan-persoalan yang juga menjadi pertanyaan di benak masyarakat. Saya ingin mengajak sebelum kita berbicara lebih jauh, jangan melupakan big picture atau frame besarnya. Ini kan rangkaian runutan yang kemudian kita bisa lihat datang dari berbagai elemen yang nada bicaranya kurang lebih hampir sama semua. Ada yang tidak normal dalam pemilu 2024 ini. Ini kita harus tangkap sama-sama. Memang peristiwa masing-masing yang tertangkap di berita seperti berita atau informasi seolah-olah ini tercecer begitu kan ya. Jangan sampai tercecer, nanti akan menjadi semacam isu eceran. Padahal ini adalah masalah besar. Tercecer soal putusan 90 MK, tercecer soal keputusan dari Ombudsman yang mengatakan maladministrasi penunjukan PJ Kepala Daerah. Kemudian kita melihat ada DKPP soal KPU. Kemudian kita lihat hari ini guru besar gusar, akademisi, mahasiswa turun. Ini jangan sampai dilupakan dan seolah-olah hanya hal biasa. Memang hari ini kita sedang membahas tentang ICW dan Kontras. Ini adalah bab lain yang memang kemudian, bab selanjutnya maksudnya, yang tidak lepas dari rangkaian ini semua. Ini maksudnya untuk kita garis bawahi bukan karena apa-apa, tetapi ini sekali lagi juga bisa otomatis membantah bahwa mereka yang protes ini karena kalah. Sekarang kita berpikir, apakah guru-guru besar itu, apakah akademisi yang kita tahu kredibilitasnya, terus kemudian mereka terlibat dalam sebuah pembuatan film dokumenter, Dirty Vote yang terkenal itu, lalu kemudian kita lihat Komnas HAM, apakah mungkin ada satu kekuatan yang mengatur dan mendesain ini? Hampir tidak mungkin. Artinya ini memang suara-suara yang disampaikan, yang mereka temukan di lapangan, yang mereka kaji, yang mereka tahu ada yang tidak normal dalam pemilu 2024 ini. Ini penting untuk kita garis bawahi lebih dulu sebelum kita nanti bicara bab tentang Sirekap yang dipersoalkan oleh teman-teman ICW. Wajar teman-teman ICW melakukan ini. Mereka tidak bagus sekali dituliskan di editorial. Ini bukan lagi saatnya diam, ini harus disuarakan semuanya. Apa yang mereka ingin ungkapkan harus disuarakan. Karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan masyarakat, pertanyaan-pertanyaan kontestan juga begitu sebenarnya. Siapapun kontestannya, apakah itu di Pilpres ataupun di Pileg. Karena apa yang terjadi di Sirekap itu sangat aneh ketika misalnya suara caleg yang awalnya tercatat berapa ribu gitu, tiba-tiba surut. Kemudian tidak ada penjelasan, KPU sendiri sampai saat ini belum mau membuka sebenarnya anggarannya berapa. Padahal ini anggaran negara diambil dari APBN. Kenapa tidak dibuka supaya orang bisa mengakses? Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa takut dibuka? Tapi artinya dengan melihat kejanggalan Sirekap ini, menurut Mas Indra sendiri, siapa yang paling bertanggung jawab untuk kemudian mengurai kekisruhan ini, untuk menyelesaikan polemik dari Sirekap itu sendiri? Ya, jawabannya adalah KPU.
Tapi kan KPU mengatakan bahwa Sirekap ini lebih baik seperti itu, Mas Indra. Kita lihat dulu pernyataan KPU berikut ini. Teknologi yang mempublikasi formulir model C hasil plano, dan jika dibandingkan dengan pemilu serentak 2019 yang lalu, hari ini jauh lebih baik dalam KPU membuka informasi seluas-luasnya mengenai hasil penghitungan suara di TPS. Jadi tidak beralasan kalau kami dibilang hari ini lebih buruk. Justru hari ini kami lebih maju karena formulir model C hasil plano sebagai sumber data otentik perolehan suara di TPS untuk seluruh peserta pemilu kami publikasi dan semua masyarakat Indonesia bisa mengakses tersebut. Kalau untuk KPPS, prinsip penyelenggaraan pemilu adalah prinsip berkepastian hukum. Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka kami akan pedomani undang-undang tersebut dalam menjawab informasi yang diminta oleh masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat. Kami tetap hargai surat tersebut dan segera kami akan jawab. Mas Indra, ketika banyak pihak yang melihat ada kejanggalan, KPU sendiri mengklaim sistem ini lebih baik, yang di 2024 ini lebih baik dari sebelumnya. Ada ungkapan yang viral akhir-akhir ini, omon-omon. Nah, bagaimana menjawab tentang kejadian yang ada sekarang, itu bukan kemudian dia menunjukkan bersaing dengan KPU sebelumnya. Jawaban tentang kami menolak disebut lebih buruk, ini lebih baik dari penyelenggaraan sebelumnya. Bukan itu yang menjadi masalah yang sekarang. Bukan Anda lebih baik dari KPU sebelumnya atau Anda lebih buruk dari KPU sebelumnya. Sekarang ini buruk. Itu persoalannya. Apakah sekarang ini baik? Apakah sekarang ini tidak ada sempat holding data? Kan KPU dalam beberapa wawancara oleh teman-teman media kan juga ditanya kan, apakah kenapa ini ditahan? Tidak ada yang ditahan, tidak ada yang ditunda. Terus apa yang terjadi sekarang? Di hold. Apa bedanya kata di hold dengan ditahan? Hanya berasal dari satu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini kan artinya kan kemudian publik diajak berpikir seolah-olah cukup dengan menjawab kami tidak lebih buruk. Setahu saya memang tidak ada yang mengatakan lebih buruk, tapi ini buruk. Dan pertanggungjawaban ke publik ketika masih buruk, ya harus ditanyakan anggarannya berapa sih? Kok nggak dibuka? Kan orang berpikir gini, ketika saya tadi di awal mengajak berpikir rangkaian besar tadi, bab per bab yang kemudian terangkai ini sebenarnya, kan jadi orang kemudian curiga lagi. Capeklah kita curiga-curiga. Orang curiga lagi, jangan-jangan sebenarnya bagus teknisnya, tapi ada niatan untuk hal-hal tertentu. Apakah iya untuk memenangkan paslon tertentu? Kan ini yang kemudian sebenarnya transparansi itu justru membantu KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk bisa terhindar dari tudingan-tudingan itu. Apalagi kemudian kan KPU ini sudah bukan sekali yang mendapatkan peringatan. Jadi artinya publik juga bingung kata-kata ataupun pernyataan mana yang kemudian harus dipercayai, terutama mengenai membongkar kejanggalan ini. Nah, kita akan membahas lebih mendalam mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Besar, tapi kok sistemnya berantakan gitu ya, dan konsekuensinya adalah publik sampai sekarang menjadi kisruh, menjadi ribut di berbagai daerah gitu ya, karena sistem yang tidak siap, sistem yang tidak baik begitu. Sementara itu sudah menghabiskan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit begitu. Jadi kami juga ingin periksa anggarannya berapa, sebesar apa, detailnya seperti apa, digunakan untuk apa saja, apakah perencanaannya sejak awal sudah dilakukan dengan patut atau tidak. Ya, Mas Indra, ini mengenai sistem yang seolah tidak siap saja untuk kelas pemilu yang rumit sudah menjadi sebuah kejanggalan yang harus dijawab oleh KPU ya, seperti itu ya Mas Indra. Jadi jangan sampai kemudian pihak yang bertanggung jawab ini, penyelenggara pemilu, mendegradasikan kontestasi pemilu ya. Pemilu ini kan kontestasi. Jangan sampai seperti perlombaan biasa atau kontestasi biasa. Ini demokrasi. Kontestasi berdemokrasi. Yang hasilnya adalah menentukan arah bangsa. Jadi bukan main-main. Artinya jangan sampai kemudian terjebak pada soal-soal numerik atau soal-soal ini masalah teknis. Saya sedikit mengutip ya pernyataan anggota KPU juga Pak Idam Kholik yang menyebut ini persoalan teknis ini seputar OMR dan OCR. Optical mark recognition dan optical character recognition. Kemudian dijelaskan bahwa itu kan digunakan ketika formulir CKWK yang ada di TPS mencatat penghitungan suara di sana, difoto,
kemudian dengan teknologi OMR OCR ini langsung berubah data numerik, jadi langsung masuk. Jadi orang nggak perlu lagi input dengan manual gitu ya. Itu yang bermasalah ketika difoto hasilnya keluarnya numeriknya ngaco datanya. Ini masalah teknis. Dan kemudian soal teknis ini itu kan sebenarnya bisa dilakukan bagaimana di awal sebelum terjadinya pemungutan suara, diuji coba dengan anggaran yang pasti tidak kecil gitu kan. Itu kan pasti ada persiapan. Jadi persoalan teknis yang sekarang dikemukakan ke publik, orang secara umum, masyarakat secara umum tentu tidak akan aware dan akhirnya ya sudahlah, pokoknya bingung deh gitu. Dan solusinya tidak sekedar kemudian koreksi selisih suara yang tadi salah konversi ya, Mas Indra? Tidak sekedar itu, koreksi harus dilakukan. Karena itu kalau tidak dikoreksi itu kejahatan pemilu. Ya kan, apalagi jika dilakukan itu dengan sengaja. Kan sebenarnya gini Rara, kalau kita mau bicara soal Sirekap ini. Sirekap ini kan adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi yang sebenarnya di pemilu-pemilu sebelumnya juga digunakan gitu ya. Kenapa ini harus ada? Pertanyaannya itu, kenapa harus model seperti ini? Karena ini adalah membantu untuk transparan bagaimana menghitung dari TPS. Kan sekarang ini penghitungan itu kan berjenjang dari TPS ke PPK, PPK ke kabupaten kota, kabupaten kota KPU ke provinsi. Di situ dulu kajiannya sering terjadi simsalabim suaranya berubah gitu. Dari TPS banyak, di PPK tinggal sekian. Nah, bagaimana mengawal itu? Dijadikanlah teknologi karena teknologi sudah maju. Seharusnya diakses di publik ya, transparansi. Justru transparansi untuk mengetahui data dan tidak bisa dicurangi di penghitungan berjenjang itu. Jangan sampai sekarang malah terjadi sebaliknya itu. Publik yang justru kita berkerut Mas Indra dengan melihat kemudian kondisi Sirekap yang kisruh. Kan kalau kita lihat ujungnya kan orang akhirnya apatis. Sirekapnya bermasalah, udah nggak pakai Sirekap deh. Akhirnya gitu. Menyerahkan kembali ke yang berjenjang. Memang undang-undangnya memang dari situ. Tapi kan akhirnya nggak ada yang mengawasi lagi nih berjenjang. Jangan sampai juga mengecilkan lagi. Saya mengutip pernyataan Presiden. Kan masing-masing peserta pemilu baik pileg maupun pilpres sudah punya saksi di TPS. Itu terlalu mendegradasi menurut saya, terlalu mengecilkan persoalan yang ada gitu. Dan ini kemudian kaitannya ada dengan legitimasi hasil pemilu itu sendiri. Sudah pasti, sudah pasti. Iya. Jadi kalau misalnya hal yang seperti ini tidak beres, di hulunya tidak beres, belum lagi kita bicara tadi yang di awal ya proses itu, maka hasil pemilunya akan orang satu saat itu bisa akan menyampaikan lagi begitu ya. Dulu ikutnya pun sudah aneh, bisa bergabung permainannya sudah aneh, perjalanannya aneh, kemudian dalam sistem penghitungannya juga aneh. Jangan sampai itu terjadi, jangan sampai itu terjadi karena kita ingin bahwa hasil pemilu yang anggarannya luar biasa besar ini, karena ini adalah konsekuensi kita memilih demokrasi, kemudian malah menghasilkan hasil pemilu yang tidak legitimit. Itu yang dikhawatirkan. Oleh karena itu kejanggalan Sirekap ini pantang untuk didiamkan seperti itu ya Mas Indra. Nah, kita akan dengar bagaimana komentar dari netizen, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lihat hasil polling yang dilakukan di X di akun @metro_tv dengan pertanyaan, menurut Anda sudah cukup transparankah KPU RI terhadap permasalahan Sirekap? 83% merasa tidak, masih ada yang ditutup-tutupi, sementara 17% mengatakan ya sudah transparan. Ini sesuai dengan tadi arah bahasan kita ya, memang KPU ini belum transparan, seperti kemudian polling di Instagram juga yang mengatakan tidak, masih ada yang ditutup-tutupi 89% dan mengatakan sudah transparan ini 11%, seperti itu ya Mas Indra. Ya, tadi data 83% menyatakan belum transparan, ini kan jelas sekali. Ini bukan lagi soal angka-angka 83 jauh lebih besar. Ini kan artinya sangat mayoritas tidak percaya. Yang paling bahaya dari fakta yang tadi disajikan dalam polling itu adalah ketika masyarakat nantinya itu distrust terhadap penyelenggara pemilu. Apalagi dibumbui, bukan dibumbui, memang faktanya ada putusan dari DKPP terhadap komisioner KPU, salah satunya terutama terhadap ketua KPU. Ketua KPU yang disebut peringatan keras terakhir.
walaupun sempat digambarkan dalam film dokumenter Dirty Vote, kita juga terbelalak juga itu. Peringatan keras terakhirnya sampai bisa beberapa kali. Kita mungkin akhirnya perlu mengubah kayaknya diksi terakhir dalam KBBI itu kan. Terakhir itu kapan sih? Apakah terakhir itu ada selanjutnya lagi atau bagaimana? Itu kan menjadi catatan. Akhirnya orang bisa distrust. Ketika distrust maka hasilnya tidak akan legitimate nanti. Yang rugi masyarakat Indonesia. Sekali lagi ini bukan hanya soal angka numerik, bukan soal menang kalah. Tapi ini membongkar yang curang. Ada yang curangkah? Baik. Dengan menggunakan tools misalnya Sirekap ini, apakah murni karena teknis dan lain sebagainya. Oke, kita harapkan memang rakyat juga menuntut agar ada solusi yang konkret dan perbaikan yang memadai, karena nanti ini ujung-ujungnya adalah bagaimana dengan legitimasi dari hasil pemilu itu sendiri. Betul, ya. Mas Indra, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari Terima ini kasih, dalam Rara. editorial malam. Dan pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam editorial malam hari ini. Saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.